1001 cara menjatuhkan Anies coba dilakukan. Salah satunya adalah pelebelan kepada Anies Baswedan terkait politik identitas. Yang sering ngomong gitu, udah ngaca belum ya? Bersama gue, Koheka, Agen Center. Kita bahas dalam Point of Center. Bingung gak punya prestasi? Akhirnya mencoba menjatuhkan Anies dengan label politik identitas. Ingat ya, politik identitas hanya label dari buzzer yang sengaja dibayar untuk menurunkan pamor Anies Baswedan. Ya, nggak perlu dibantah. Biar mereka cari sendiri buktinya. Apakah Jakarta yang 5 tahun di bawah kepemimpinan Anies Baswedan terjadi perpecahan terkait identitas? Faktanya, Jakarta adem ayem, rukun damai. Sebenarnya apa sih politik identitas itu? Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu. Misalnya, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim. Sebagai tujuan untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. Dalam dinamika politik di semua belahan dunia, politik identitas itu kerap digunakan. Misal, saat Barack Obama mencalonkan diri sebagai capres Amerika Serikat, terkait identitas Barack Obama juga dimainkan. Sentimen terkait warna kulit, dan lain sebagainya. Apalagi, kala itu lawannya merupakan kulit putih. Misalnya lagi nih guys, kandidat yang berlaga laki-laki dan perempuan. Maka, isu gender pun masuk. Pilpres di Indonesia, kala itu SBY kontra Megawati, juga menampilkan isu terkait perempuan. Gak usah jauh-jauh ke sana. Pemilihan bupati di daerah-daerah juga rentan kan? Misalnya, kalau nggak suku tertentu nggak mau dicoblos. Itu kan juga politik identitas, bos. Dan yang teriak-teriak melebeli Anies berpolitik identitas, mohon maaf, ini juga contoh penggunaan politik identitas juga nggak sih? Haritanu yang merupakan ketum Perindo membuat statement jika 7 juta etnis Tionghoa dukung capres pilihan Jokowi. Apakah itu kan bukan politik identitas? Karena membawa etnis tertentu untuk mengklaim dukungan. Tapi mohon maaf nih Pak Hari, saya yang katanya mirip Chinese ini, mirip etnis Tionghoa, gak ikutan dukung capres pilihan Pak Jokowi. Karena saya juga punya pilihan untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Ternyata bukan saya aja loh. Pak Yusuf Hamka yang juga etnis Tionghoa juga gak ikutan Bapak sih. Beliau yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Persatuan Islam Tionghoa mengatakan, masyarakat Tionghoa berhak memilih siapapun yang dikehendaki. Gimana dong Pak? Selain itu, statement-statement terkait Presiden Indonesia harus orang Jawa, itu juga politik identitas kesukuan loh. Indonesia yang multikultur dan etnis, tentu siapapun berhak menjadi pemimpin. Pemimpin gak dinilai dari kesukuan bukan? Semua anak bangsa, jika memiliki rekam jejak yang baik dan bisa membawa Indonesia maju ke depan, tentu wajib kita dukung kan? Jangankan untuk memilih pemimpin, memilih sekolah anak, kantor di mana tempat kita kerja, kan kita juga cari tahu dulu dong bagaimana sekolahnya, siapa tenaga pendidiknya. Nah, itu kan juga bagian dari identitas sekolah tersebut. Nah, apalagi nih memilih jodoh, semua orang pasti juga akan melihat identitas bukan? Melihat asal-usulnya, apalagi bibit bobotnya. Mencari pasangan juga perlu identitas yang jelas. Apalagi mencari pemimpin untuk keadilan seluruh bangsa. Ya pasti identitasnya harus jelas. Kalau tipu-tipu ya guys, politik tanpa identitas tentu palsu. Ya kan? Bagaimana juga, kita akan tetap melihat seseorang pemimpin dari identitas yang melekat pada dirinya. Seperti asal-usul keluarganya, riwayat pendidikan, dan pastinya rekam jejak yang sudah terbukti dan nyata loh guys. Karena identitas tidak akan pernah terpisahkan dari seorang manusia. Jangan seperti beli kucing dalam karung. Apalagi, untuk menahkodai Indonesia, yang harus semakin maju dan semakin disegani oleh dunia, tentu memilih pemimpin yang sudah terbukti dan teruji adalah sebuah keharusan. Memilih pemimpin berdasarkan identitas yang jelas dan baik tentu harus dilakukan. Namun, yang terpenting, tetap menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar Indonesia di 2024 diberikan pemimpin dengan identitas yang baik dan memiliki rekam jejak yang nyata. Contohnya ya, Pak Anies Baswedan, yang sering difitnah sana-sini seenaknya. Sampai lupa ngaca yang jelek-jelekin. Kalau nggak bisa adu identitas, ya coba aja adu prestasi. Berani nggak? Pilihan politik aku, kamu, dan mereka bisa saja berbeda. Pilihlah sesuai dengan apa yang kita yakini yang akan membawa negara ini pada keadilan ke depannya. Namun, meskipun pilihan kita berbeda serta identitas kita juga berbeda, kita semua tetap satu Indonesia. Salam damai untuk Indonesia.
Mari subscribe Center Indonesia, channel yang berusaha keras menjadi setitik cahaya terang untuk mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.